Ya, halo guys, bertemu dengan Ade dari Vertical Imax. Kali ini kita berada di Open tahun 2025 di Centuria bersama Jeffrey, ya kan. Pakai nanya lagi kata gitu. Kamu kan agak ketop ya kan? Kira-kira gini. Kayak kemarin yang lagi gempar-gemparnya gitu kan. Ada dua apa sih kan? Karena dia paling gede ya gitu ya. Ya, kemarin kita kan tambahin produk, ya kan? Kita tambahin produk soft 5 meter sama UV roll to roll single yang pakai punya 1024 A. Ya kemarin di hari kedua, ya di hari kedua itu kita punya mesin yang 5 meter sudah laku terjual ya untuk di Bandung. Makanya kemarin kan seperti yang Bapak saksikan, ya kan kita sempat abadikan, ya kan customer yang beli mesin 5 meter oven. Oke. Padahal bisa itu kategori mesin yang agak susah laku Pak ya. Padahal terlalu gede ya. Mungkin. Ya sebetulnya bukan susah laku. Ya kalau udah 5 meter ini kan biasa marketnya adalah advertising dan ya orang corporate ya. Oke. Ya kan kecuali 3,2 umum ya Pak ya. Ya memang 5 meter ini kan ya untuk bikin billboard sudah tidak seperti beberapa tahun yang lalu ya. Nah, tapi ternyata sekarang kebutuhan 5 meternya sudah kembali ada lagi gitu kan. Terpaksa ya kita masukkan. Tapi begitu kita baru masukin ya laku terjual Pak. Wah, itu deh hebatnya. Ya ini kan kepercayaan lah ya Pak ya. Kepercayaan dari teman-teman digital printing di Indonesia kepada PT Perdana Centuria Pak. Betul. Untuk yang di Alpine tahun 2025 ini, kira-kira menurut Om Jeffrey, pasarnya yang tahun 2025 ini gimana nih kira-kira? Soalnya dengerin selenting-selenting nih agak turun ya. Secara global ya Pak. Tapi yang turunnya ini karena situasi yang memang tidak kondusif ya. Tahun ini kan dengan adanya perang Irak ya, dengan adanya pemotongan anggaran-anggaran, dengan isu politik, ijazah ini segala macam, sehingga ya kan ya pelaku bisnis ya kan itu was-was ya kan. Jadi mereka menunggu dan segala macam. Sebetulnya market digital printing itu sendiri masih menarik dan menjanjikan Pak. Ya, cuma situasi dan keadaan ya kan yang tidak kondusif ya kan sehingga itu bisnis digital printing di Indonesia agak turun ya terutama Science ya. Lebih kalau kecuali Sablin dan ke industri kreatif yang masih cukup berkembang baik. Oke. Nah untuk Centuria sendiri Om, itu kelengkapan mesinnya untuk sampai saat ini udah mulai lengkap atau gimana kira-kira? Ada penambahan atau gimana? Memang nih produk digital printing itu banyak sekali ada itemnya Pak ya kan teknologi macam-macam lah ya memang nggak akan ada habis-habisnya Pak ya kan tapi kita terus menambah line up produk kita ya kan mengikuti sesuai dengan perkembangan market yang ada ya kita nggak seperti yang lain cuma asal masuk ya kita lihat tren bisnisnya ya kita lihat sekarang ini permintaan pasar dan perkembangan pasar ya itu yang kita tambah terus kita tambah harus kita tambah kita nggak boleh nggak tambah Pak kalau enggak itu ketinggalan teknologi dan ketinggalan ya kita punya apa yang bisa supply ke teman-teman digital printing ya kan karena begitu cepat sekali bergerak teknologi digital printing ya dan kita memang tambah line up produk ya kan sekarang ini kita seperti yang di open Bapak lihat ya kita ada tambah sekali lagi saya sampaikan tadi kita ada solver 5 meter kita ada UV roll single set 1024 nah, kita juga ada Mimaki ya kan UCJP 330 yang UV Pak ya kan UV Mimaki kita juga ada UJP 100 itu juga UV juga ya jadi kita sudah kita ada JFX flatbed Mimaki ya kan itu kan juga yang awal Mimaki JFX 200 1213 kita juga ada tambah Mima apa untuk flatbed ukuran 2513 yang China punya ya kan nah itu tapi terus kita akan terus tambah Pak ya, tapi kita akan tambah ya kan sesuai lihat situasi market yang berkembang kita nggak tambah asal tambah dan mesin-mesin yang kita pilih juga pabrikan ya kita tidak pilih mesin yang home industry karena kalau Bapak lihat teman-teman di sini kan ya kan Bapak lihat mesin kalau bicara mesin Cina hati-hati ya kan nah kalau mesin Cina karena banyak sekali pemain-pemain dari Cina ya kan baik pabrikan maupun sekarang UMKM atau freelance ya freelance untuk jual mesin ke Indonesia nah itu
perlu mengenai after service-nya, jaminan ya. Dan yang selalu ke PT Perdana Jati Putra ya kan untuk Centuria, after service ini menjadi eh, sangat menentukan ya kan, menjadi ya boleh kata harga mati lah ya kan. Nah, kalau kita mau jual mesin sukses, after service ini harus baik. Nah, ini sudah setahun 2 bulan ini apa yang dia dilakukan oleh PT Perdana Centuria ini sudah cukup diakui dalam mengenai after service. After service kita ini sekarang cukup diakui, Pak. Dan mereka udah anggap kita sejajar dengan pemain-pemain lama untuk masalah after service. Nah, inilah yang menjadi salah satu kekuatan dari PT Perdana Jati Putra divisi Lansport, Pak. Wow, ya. Untuk Centuria sendiri udah tahun keberapa nih? Ya, Centuria ini tepatnya adalah setahun 2 bulan. Kita baru berdiri adalah baru beroperasi 1 Juli 2024. Dan sekarang ya jadi 1 2 bulan. Memang saya ngebangun PT Perdana Centuria ini, kita ngebangun betul-betul dari nol. Mulai dari menyiapkan line up produk, ya, menyiapkan tim, ya kan. Nah, ini nggak gampang, Pak. Untuk membangun suatu tim itu nggak gampang, Pak. Ya kan, untuk menciptakan SDM yang handal itu nggak gampang, Pak. Tidak semua orang bisa lakukan itu. Nah, PT Perdana Centuria dalam waktu singkat, ya kan, dalam waktu yang sangat singkat, ya kan, kita bisa membangun tim ini, ya kan, dengan cukup baik, ya kan. Jadi saya join di PT Perdana ini 1 Juli 2024, ya, tepatnya, ya kan. Saya cuma hanya dalam waktu 1 hari, kita ngebangun cabang dalam 1 hari, ya kan. Dan pada tanggal 1 Juli juga saya ngebangun Jakarta, saya ngebangun Bandung, dan saya ngebangun Jogja dan Surabaya. Dan sekarang saya udah tambah lagi satu, bangun Medan. Dan kemungkinan saya akan dalam waktu ini kalau masih keburu saya akan buka Makassar dan Bali. Ya, nah itu yang sulit selain menciptakan line up, ya kan, produk apa yang kita mau usung ke depan untuk bisa meramaikan BCJ Printing di Indonesia, ya kan. Ini jadi penentu langkah PT Perdana ke depan, ya. Dan juga tim, ya, bangun tim itu yang tidak mudah, ya kan. Wow. Ya kan? Perlu luar biasa lah, ya. Ya, tapi ya inilah, ya kan, PT Perdana Jati Putra. Iya. Sampai gue nggak bisa ngomong lagi nih kayak. Ya, 5 berarti nantinya, 6 ya. sudah 5 sekarang. 25. Saya sekarang ya seperti yang saya tadi bilang, sudah Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan Medan. Rencananya mau sebanyak-banyaknya ya. Tidak. Kita lihat, mungkin kita akan berkembang di 10 cabang. Buat cabang. Ya. Daerah-daerah tertentu aja ya. Yang berpotensi. Oke, siap. Yang punya kantong liga ini kita besar. Betul. Termasuk juga orang-orang pilihan untuk para manajer ya. Ya, makanya terus terang saat plastiknya luar biasa. Betul. Di PT Perdana ini sangat, kita beri kesempatan mereka untuk berkarir, kita beri kesempatan mereka untuk berkembang, kita kasih waktu mereka untuk menunjukkan prestasinya, ya kan. Kalau mereka bisa lolos dengan masa-masa itu, ya mereka akan menjadi kader-kader, ya kan, yang saya siapkan. Ya, tapi memang tidak semua orang bisa sukses, ya kan. Sukses di tempat lain belum tentu sukses di PT Perdana. Nah, itu dia. Ya. Tapi harusnya mereka bisa sukses di PT Perdana. Betul. Karena di PT Perdana dikasih kebebasan untuk berkarya, Oke. untuk mengembangkan dia punya karir, ya kan. Tidak ditahan sama saya. Oke, siap. Semua saya kasih kesempatan. Silakan tunjukkan kemampuan. Nah, itu yang kita lakukan. Sedangkan seorang JP Jayar, semua titik-titik dulu, vendor dulu, itu kan sukses. Oke, sukses begitu ya. Sebelum-sebelumnya. Berkat yang kuasa, Pak. Wow. Ya, Iya. ya kan, kita hanya berusaha. Allah yang menentukan. Siap. 90% saya yakin, ya kan, kita akan sukses, tapi 10% itu adalah di tangan Allah, Pak. Kira-kira gini, nantinya kira-kira kalau semakin gede gitu kan, itu kan bakalan sulit di ini ya, operasional, instalasi dan kawan itu menurut Om JP diapain harusnya kira-kira? Ya sekarang seperti yang saya bilang tadi, ya kan, populasi mesin yang kita jual ini kita akan imbangi dengan penambahan kita kayak untuk teknisi, ya.
ya sales yang handal, ya kan, yang bisa melayani customer dengan baik, teknisi juga yang handal, yang bisa menangani after sales dengan baik, ya kan. Nah ini berkesinambungan lah ya. Iya, iya. Ya jadi kita ya kan nggak bisa jual semua, harus ada perencanaan yang baik. Betul. Ya nggak bisa cuma asal jual-jual aja, ya kan. Ya kalau kita sekarang nggak tunjang dengan aplikasi yang baik ya, mereka cuma beli mesin sama kita cuma sekali aja. Oke. Ya setelah itu mereka nggak beli lagi pak, Iya, ya iya, kan. iya. Ya itu yang terjadi. Ya kita lupa jual 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 jual, tapi aplikasi servisnya nggak disiapkan. Nah, Oke semua teman-teman. Berarti udah dipikirin semua ya. Mulai dari penjualnya, teknis itu, Ya. installnya, udah dipikirin semua berarti ya. iya pak. Oke siap siap. Ya itu yang kita siapkan semuanya. Woi teman-teman. Untuk yang unit mesin, sekarang koleksinya si Century udah berapa nih kira-kira? Cukup banyak pak. Saya sudah punya sekarang ini koleksi ada di 20 item. 24 item. 24 item mesin. Dan akan terus berkembang ya. Akan terus berkembang dan selektif. Oke, nggak Akan terus berkembang gitu. selektif. Tapi kan saya punya satu-satu DTF. Saya punya DTF kan cuma satu merek. Saya punya UV. UV saya punya cuma satu merek, cuma plus yang China dan Mimaki. Ya kan, tapi China-nya cuma satu. Ya kan, begitu juga yang branded. Ya jadi kita nggak sekarang satu teknologi. DTF punya 3 merek. Oh Ya iya. kan, misalnya Shinchan, Shinche, Shinyo, ya kan, lah, ya kan. Jadi kita satu merek kita pilih mana yang terbaik supaya nggak bingung. Ya, cuma satu merek aja, mana yang terbaik yang kita mau jual. Ya, nggak bisa kita jual banyak merek. Banyak merek di satu teknologi. Oh. Tapi menurut mereka dengan banyak merek tadi banyak pilihan. Yang nggak benar juga itu ya. Loh iyalah Pak, sekarang orang bingung ya kan. Ya sekarang ya maka teman-teman pemain digital printing, saran saya belilah mesin ya kan pabrikan. Jangan beli mesin cuma asal merek yang kita ciptakan sendiri. Ya belilah. Ya. Satu contoh yang sekarang mesin-mesin saya kan mesin branded. Walaupun saya kasih nama Centuria, tapi itu mesin branded, pabrikan. Iya, iya. Betul. Ya boleh aja kalau sekarang mau Anda mau tambahin nama yang lain, itu nama produk yang branded, produk yang punya kualitas, bukan cuma asal mesin. Oh, betul, betul. Ya, kebanyakan namanya lain, produknya juga name ya, ya, kalau namanya oke kita mau ganti nama, tapi harus kualitasnya harus berimbang. Ya, nggak bisa dibohongin. Ya kasihan lah kita teman-teman beli mesin baru pakai 2-3 bulan rusak. Ya, ya. Dan nggak bisa diservis lagi. Ya, ya. Bukan malah untung malah buntung. Wah itu dia. Jangan salah pilih teman-teman kan. Jangan salah beli. Ya, pilih yang terbaik. Kau komitmen. Wah. Dan ada yang bertanggung jawab. Wah itu dia. Ya, jangan cuma kita jual, setelah itu pergi. Iya. Jual, setelah itu yang jual nggak bisa dihubungin kemanapun juga. Oke. Jangan. Iya. Ya, bisnis ini panjang. Iya, karena kan harapannya memang setelah ini nanti consumable-nya, ininya gitu kan. Konsumer akan dipikirkan, Pak. Sedang dipikirkan konsumer. Karena kita jual mesin untuk membangun infrastruktur supaya bisa jual consumable. Oke. Karena itu yang bisa ngidupin karyawan. Oke. Rencana Centuria bakalan gitu juga ya. Bakalan juga ada consumable juga bakalan nanti ya. Udah mulai? Udah mulai. Ya, cuma skala kecil. Skala kecil. Masih fokus di mesin lah ya. Oke. Oke. Yang terakhir nih. Menurut Pak Susanto Kolim, dengan pencapaian Om yang sampai setahun 2 bulan ini, itu dengan dari Om Jeffrey gimana kira-kira beliau? Sampai hari ini masih oke, Pak. Ya, mudah-mudahan tetap oke. Oh, iya. Masih oke dan tetap oke. Oke. Ya kan kita terus lagi mengejar target yang kita harapkan. Iya. Ya. Target minimum dan target maksimum. Yang kita harapkan target maksimum ya, bukan target minimum. Target minimum kita udah capai, target maksimum itu loh. Oke. Ini apalagi baru lagi saya dengar nih, ada minimum, ada maksimum. Kalau minimum berarti target yang ada sekarang ini. Ya, untuk sekarang udah tercapai. Tapi kan sekarang kita butuh target yang maksimum. Oke. Untuk di open sendiri nih, udah cukup puas kah di hari tempat ini kira-kira? Lumayan. Tapi tidak terlalu puas, tapi lumayan. Lumayan ya. Ya. Memang kondisinya saat ini memang begitu, Om. Karena teman-teman yang lain juga yang ada di open ini juga merasakan hal itu juga. Kita harus realistis, Pak. Oke. Jangan berbohong.
Iya iya iya. Ya, Iya. saya bilang jualan sekian, tapi nggak tahunya. Saya bilang jualan 139, nggak tahu cuma jual 49. Oke. Sisanya apa itu Om? Sisanya angin sorga. Iya 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 iya. Oh, kita jual berapa? Oke oke oke. Sekarang ini memang saya ketat sekali kan sekarang mengenai penjualan in-house. Ya, kita sekarang lebih mengedepankan penjualan cerdas dan sehat. Penjualan cerdas yang sehat, win-win solution. Win-win solution. Customer untung, saya untung. Oke. Jadi ya harus sama-sama untung dong, Pak. Oh iya. Iya. Ya kalau sekarang teman-teman digital printing untung, saya rugi buat bayar karyawan. Ya, oke. Kalau kita yang untung, mereka yang rugi. Nggak boleh juga. Iya. Kita untung sendiri, kita rugiin customer juga nggak benar. Itu bukan kerjasama yang baik. Kita kerjasama yang baik. Kalau kerjasama yang baik, itu win-win solution. Wah, iya. Sama-sama menikmati keuntungan. Oke oke oke. Tapi saya percaya banget untuk Centuria di bagian Pak JP itu win-win solution udah kena banget lah ya. Terima kasih, Pak. Udah hampir 30 tahun apa lebih ya? Waduh, saya lama dunia ini, Pak. Ya kurang lebih lah. Iya. Tapi konsisten. Nah itu dia. Konsisten, semuanya konsisten, Pak. Betul. Saya nggak turun naik, Pak. Tetap aja stabil aja gitu. Nggak turun, nggak naik. Gitu. Hal yang di bawah Gini, Iya. 25 tahun saya di sini ya. Nggak turun, nggak naik. Tergantikan ya. Kira-kira waktu dulunya nih Om, kita ngobrol dikit yang tentang itu ya. Waktu dulunya yang sekelas Om Jepri nih, kan ada beberapa nama tuh. Ya dulu sih, ya dulu isunya yang bisa ikut jaya saya itu ada kader-kader yang bisa melanjutkan tongkat estafet itu. Dulu ada salah satu yang saya dengar ya dari market ya, itu Pak Herlambang. Herlambang Kosasi. Katanya itu yang bisa menjadi penerus ya kan sepak terjang saya. Ya kan ya, konsisten Pak, Oke. ya kan stabil. Ya. Itu yang diharapkan. Sayang beliau jadi pengusaha sekarang Pak. Itu dia. Saya nggak lurus-lurus Pak. Iya. Kalau teman-teman yang sejawat ya Om? Teman-teman yang sejawat Juga apa? saya nggak ada. Belum ada. Ya, sekarang Bapak lihat aja seumur saya yang masih eksis, yang masih memberikan sumbangsi untuk dunia digital printing. Yang lain kan all off. Ya awal. Tidak kelihatan. Kalau saya kan turun memang. Betul. Saya kan turun ke pasar. Saya mesti membimbing anak-anak saya. Bapak lihat deh, Senin aja sudah berapa ke Jogja. Betul. Senin aja sudah bisa keliling Jawa Tengah, Pak. Ya. Lah, anak-anak saya, ya kan, yang umur muda-muda, ya kan, baru 3 hari keluar kota aja, hari keempat udah meriang. Bisa non-stop, Pak. Di usia 6 bulan non-stop. Saya keliling terus, Pak. Sampai hari ini saya masih bergerak terus. Iya. Sambil turun, sambil jualan. Iya. Ya kan, sambil membangun tim. Ya, sambil ya kaderisasi. Ya kan, kalau Bapak lihat. Iya. Kemarin di sini, tahu-tahu udah di sini. Tahu-tahu udah salaman di Malang. Tahu-tahu salaman di sini. Nggak bisa dikatakan apa. Iya. Hari ini saya di sini, misalkan di sana. Ya, semangat. Karena terus terang Pak, ya saya lagi menyiapkan kader. Ya, makanya mereka saya harus turun. Saya nggak bisa main pemerintah. Ya kan, saya nggak bisa main di belakang meja ya, terus saya harus door to door harus memperkenalkan mereka. Wow. Ya, untuk bawa mereka. Iya. Itu untuk mempertahankan konsisten kayak gini gimana kira-kira? Itu kan kembali lagi komitmen. Komitmen ya. Komitmen kita kerja. Komitmen terhadap diri sendiri. Komitmen terhadap perusahaan yang kita kerja. Ya kan? Dan komitmen kepada customer. Iya. Ya. Hanya itu yang kita bisa konsisten. Sama kejujuran. Ya, kejujuran, Pak. Ya. Ada kalanya manusia itu capek. Ada kala manusia itu lemah, lagi malas. Nah itu lawannya gimana kira-kira? Aduh, kayaknya lagi malas Itu kalau semangat kita memompa. Ya kan, kita sekarang ini kita ngebangun, kita punya sekarang ini kita punya semangat. Ya, ego drive. Ya, kita harus membangun ego drive. Bagaimana kita harus maju. Ya kan, ego drive. Ya kan, Bapak tahu ego drive, ya kan? Bagaimana kita mendrive kita punya ego. Saya harus sukses. Saya harus berhasil. Saya harus bisa melayani customer dengan baik. Ya kan? Nah, itu. Yang susah itu ego drive.
Oke. Nanti kalau yang ngikutin ego Kita drive, punya ego drive yang baik. kalau Om JP diikutin yang lain meriang semua ini. Nah itu makanya sedang perlu komitmen. Kalau kita punya komitmen, punya ego drive yang baik, ya kan? Ya ego drive ini ego sama diri sendiri, sama customer, sama perusahaan. Ya, komitmen juga begitu. Itu perusahaan pasti semuanya enteng. Kita kerja itu harus menyukai pekerjaan kita. Kita enjoy. Di usia umur saya 62 tahun. Ya kan? Bapak-bapak lihat saya cuma kalah di gigi loh, Pak. Ya, umur saya 62 tapi bapak semangat saya nggak kalah kan. Betul. Betul nggak? Nah, itulah ya yang anak muda sekarang harus punya. Wow. Keren Om Ya JP. sekarang kan baru capek dikit juga. Ya, udah nggak masuk kantor, meriang, ya kan? Aduh macam-macam dah. Betul nggak? Alasannya macam-macam dah, Pak. Nggak bisa. Itu baik komitmen. Komitmen harga mati. Waduh, iya, udah Ya, ngeri nah nih. itulah ya yang paling penting, Pak. Baru kita bisa sukses. Wah. Jadi teman-teman itu salah satu kunci suksesnya Om JP adalah komitmen. Rangkaian ada jujur, ada ini. Yang paling penting nomor satu adalah komitmen dulu, ya kan? Pokoknya ya jujur memang relatif. Ya, tapi sekarang jujur sama diri sendiri, jujur sama Tuhan. Oke. Karena kita jujur nggak jujur orang lain nggak tahu. Oke. Ya, yang tahu adalah Tuhan. yang kuasa. Oke. Itu aja. Oke. Ya, saya sampai hari ini tidak pernah bermain-main, Pak. Oke. Apalagi ya kan membohongi perusahaan. Oke. Siap, itu dia. Nah, itu Pak. Kita jadi bisa sampai hari ini orang masih mau menerima saya bekerja. Betul. Karena apa? Kita menjaga kepercayaan dari stakeholder atau dari manajemen Iya. yang diberikan ke kita. Oke, semua teman-teman. Oke, teman-teman, ini makin kemarin makin banyak tamu nih kayak Om JP ya. Jadi kita sudahi dulu ngobrolnya karena memang Oke. hari terakhir nih Om ya. Hari terakhir Pak, Mudah-mudahan ya semoga hari terakhir ini bisa menuai penjualan ya kan lebih baik lagi. amin. Oke. Ya. Pokoknya semangat dulu untuk Centuria lagi Om. Oke, terima kasih Iya, Pak. oke. Wale. Oke, thank you guys.